Kalau kamu pikir SpongeBob SquarePants hanyalah kartun lucu untuk anak-anak, pikirkan lagi. Di balik gelak tawa, karakter unik, dan warna-warni cerah yang kita lihat di layar, tersembunyi rahasia gelap yang sudah lama dikubur. Ada sebuah teori horor yang meyakini, kartun ini diciptakan dari trauma, dari eksperimen, bahkan dari penderitaan yang nyata. Dan semuanya dimulai dari dasar laut Bikini Bottom. Nama, Bikini Bottom, bukan sekadar nama unik. Ia merujuk pada Bikini Atoll, lokasi di mana Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir pada tahun 1946. Puluhan bom atom diledakkan di sana. Lautnya tercemar, dan makhluk-makhluk hidup di sekitarnya berubah. Teori mengatakan bahwa semua karakter di SpongeBob adalah mutasi akibat radiasi nuklir. SpongeBob, seekor spons laut, tidak seharusnya bisa berbicara atau bekerja di restoran. Patrick, seekor bintang laut yang terlalu bodoh, mungkin karena kerusakan otak akibat radiasi. Dan Squidward, dia mengalami gejala depresi berat. Bukan hanya karena hidupnya membosankan, tapi karena dia tahu, dia bukan normal lagi. Beberapa animator lama Nickelodeon membocorkan bahwa ada episode yang tak pernah ditayangkan. Episode ini dikenal sebagai Red Mist atau kabut merah. Dalam episode itu, Squidward ditemukan menangis di ruangan gelap. Matanya merah. Tiba-tiba terdengar suara bisikan, lalu jeritan anak-anak. Squidward perlahan menatap kamera, dan darah mengalir dari matanya. Episode itu hanya tayang sekali, dan langsung ditarik dari peredaran. Tapi beberapa rekaman bajakan beredar di Deep Web. Beberapa psikolog percaya, tiap karakter mewakili gangguan mental tertentu. SpongeBob, mania, terlalu ceria, tak bisa tenang. Patrick, intellectual disability, lambat berpikir, polos berlebihan. Squidward, depresi berat, kesepian, mudah marah, kehilangan semangat hidup. Mr. Krabs, obsesif-kompulsif terhadap uang dan kekuasaan. Plankton, gangguan narsistik dan paranoia tinggi. Kartun ini, secara tidak langsung memperlihatkan penderitaan mental melalui karakter lucu. Tapi makin kamu perhatikan, makin terasa tidak nyaman. Ada teori lain lebih gelap. Dikatakan bahwa semua karakter SpongeBob adalah roh anak-anak yang mati tenggelam akibat uji coba nuklir. Bikini Bottom adalah dunia limbo, tempat mereka menjalani hidup normal karena tak bisa melanjutkan ke alam lain. Beberapa penggemar bahkan menyamakan gaya hidup mereka seperti pengulangan tanpa akhir. Setiap hari, SpongeBob bekerja, lalu tidur, lalu bangun, lalu bekerja lagi. Tak pernah berubah. Seperti jiwa yang terjebak dalam loop selamanya. Satu teori paling mengerikan berkaitan dengan Krabby Patty. Kita tak pernah tahu dari mana daging burger itu berasal. Bikini Bottom tidak memiliki sapi. Tidak ada peternakan. Tapi restoran selalu punya stok daging. Beberapa fans percaya, Krabby Patty terbuat dari daging kepiting. Dan satu-satunya kepiting di Bikini Bottom adalah Mr. Krabs. Kenapa dia satu-satunya? Apakah dia membunuh spesiesnya sendiri untuk membuat resep rahasia? Yang lebih menyeramkan, ada satu episode di mana Mr. Krabs menyembunyikan tulang di dapurnya. Apakah itu milik Plankton? Atau sesuatu yang lebih buruk? Plankton bukan cuma penjahat biasa. Ia dikenal sebagai karakter yang selalu gagal, tapi coba pikirkan, dia sangat pintar, tahu teknologi, dan punya laboratorium bawah tanah. Beberapa teori percaya bahwa Plankton dulunya adalah manusia, ilmuwan yang berubah bentuk karena eksperimen nuklir. Dia mencoba membuat klon, menciptakan senjata, bahkan memanipulasi waktu. Karen, istrinya yang berupa komputer, diyakini sebagai yang dulunya rekan kerja Plankton, yang akhirnya dikorbankan, dan jiwanya diubah jadi program komputer. Jadi, lain kali kamu menonton SpongeBob, perhatikan lebih dalam. Lihat di balik senyum lebarnya, di balik suara tawa, dan nyanyian khas, I'm ready. Karena mungkin, yang kamu tonton bukan hanya kartun, tapi penderitaan yang disamarkan dalam warna cerah. Dan mungkin, hanya mungkin, mereka semua masih ada di dasar laut sana, menunggumu. Untuk ikut, tinggal di Bikini Bottom. Pernah dengar teori lain soal ini? Tulis di komentar. Like kalau kamu juga ngerasa ini bukan cuma teori.